Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujaba alaina syam. Nuzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama lahu bi dzanbi. Wa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atsu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu rasulih wa nahnu nasyhadu binas syahidin. Bela Bapak dan Ibu dan semua jamaah isya tarawih Masjid Izzatul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya bagi Allah taala yang mana Allah taala telah banyak melimpahkan pada kita semua nikmatnya. Sampai nikmat-nikmat Islam Allah juga telah melimpahkan pada kita semua 5 sempat Pak ya, Bu ya, 5 sehat sehingga kita bisa bertemu lagi dan bulan suci Ramadan pada tahun ini dan kita bisa beribadah di dalamnya. Di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita, pemimpin kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Bapak dan Ibu dan semua jamaah isya tarawih dan yang menjadi Izzatul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suatu kebahagiaan bagi kita. Kita bisa berjumpa lagi dalam bulan suci Ramadan ini, Pak ya, Bu ya. Iya, suatu bahagian bagi kita dan suatu kesedihan bagi kita apabila kita berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Belum tentu kita udah tahu gitu tahun depan apakah masih bertemu dalam bulan suci Ramadan ini, udah tahu gitu. Sebab itulah tahun Ramadan pada tahun ini kita tingkatin amal ibadah kita tingkatin kebaikan-kebaikan kita. Sekiranya masih bertemu, alhamdulillah, berarti Allah ngasih bonus gitu. Ya dah. Nah, kalau udah ketemu lagi, nah inilah Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita harus memberikan kesan-kesan yang terbaik di bulan Ramadan tahun ini. Dan orang yang beruntung di bulan Ramadan, kata Nabi, yaitu Ramadan berlalu dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beruntung yang di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang rugi di bulan Ramadan. Siapa itu? Yaitu bulan Ramadan berlalu. Ramadan habis, sedangkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini yang sangat merugi. Ya, di bulan Ramadan bukan yang meningkat ibadahnya pada Allah taala, tapi tambah meningkat maksiatnya. Nauzubillah min dzalik. Ini orang yang merugi di bulan Ramadan. Dan juga seorang ulama besar yang bernama Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali ini membagi puasa itu ada 3 tingkatan. Nah, kita termasuk tingkatan yang mana ibadah puasa kita? Apakah tingkatan pertama, kedua, atau ketiga? Imam Ghazali membagi puasanya ada 3 tingkatan menurut Imam Ghazali. Tingkatan pertama namanya as-saumul awam, yaitu puasa orang awam. Siapa itu puasa orang awam? Yaitu puasanya hanya meninggalkan makan dan minum selama di bulan Ramadan. Tapi maksiatnya masih jalan, kejahatan masih dilakukannya. Puasa dah sholat, ya tak? Puasa masih melakukan maksiat kejahatan yang lain. Ini puasa dia. Puasa seperti inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang berbunyi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-wal asu." Berapa banyak orang yang berpuasa di Ramadan, laisa lahu min siyamihi, maka tidak akan mendapatkan apa-apa puasanya itu. Tidak mendapatkan pahala insya Allah taala puasanya itu. Ila al-wal asu. Kecuali hanya dapat lapar dan haus. Menyendapat dahaga dan haus saja, capek dari ibadahnya tadi. Ibarat kalau bahasa kita ni begawi tak bergaji dia. Kalau tak kita begawi tak digaji,
Jangan gitu kan. Nah itulah. Wong puasa tinggal orang awam ini puasa masih maksiat ini mue puasa gawe tak gaji ini. Capek we gawe puasanya tadi. Nah ini. Dan sampai puasa kita pada tingkat yang pertama ini. Itu. Lanjut Imam Ghazali menyebutkan puasa pada tingkat yang kedua namanya as-saumul khusus. Puasa khusus. Apa bisa dikatakan puasa tingkat atau tingkat. Yang mana puasa ini sampai dia bisa meninggalkan makan dan minum selama di bulan Ramadan, hubungan intim di selama di bulan Ramadan. Ia juga bisa menjaga anggota tubuhnya dari maksiat yang bisa merusak amal ibadah puasanya. Matanya ia jaga, dia melihat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Telinganya ia jaga, dia mendengarkan yang tidak suka oleh Allah Ta'ala. Mulutnya ia jaga, dia bohong, mengumpat, mencela, menghina, mengejek dan sebagainya. Tangannya ia jaga, dia mengambil miliknya. Kakinya ia jaga, dia melanggarkan tempat maksiat dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini yang dia puasakan juga anggota tubuhnya. Tidak cukup ya hanya puasa perut saja, tapi anggota tubuh ini kita puasakan juga. Ini puasa seperti ini yang harus kita lakukan. Puasa lahiriah, puasa batiniah harus kita lakukan. Puasa seperti inilah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang berbunyi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama lahu bi dzambi." Siapa yang puasanya betul-betul karena Allah, berdasarkan iman karena Allah, wahtisaban maaf dari Allah Ta'ala semata, bukan karena lain, bukan lemah ini dan bukan lemah itu, untuk karena Allah puasanya, ghufira ma taqaddama lahu bi dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Puasa seperti ini puasa yang akan bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita yang lalu. Lalu Imam Ghazali menyebutkan puasa tingkatan ketiga namanya as-saumul khusus bil khusus, yaitu puasa orang khusus lebih khusus lagi, atau puasa tingkat hakikat. Ini puasanya bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja di bulan Ramadan, menjaga anggota tubuhnya, dipuasakan juga anggota tubuhnya. Ia juga puasakan hatinya yang bersihkan di penyakit hati, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat hewaniyah, sifat-sifat syaitania yang bisa merusak amal ibadah puasa. Dia jadikan hatinya tidak ada ia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dia jadikan dia bersihkan hatinya yang penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah puasa kepadanya. Ini puasa pada tingkatan kita, tingkatan ketiga. Kita berusaha puasa kita pada tahun ini pada tingkatan ketiga atau tidak pada tingkatan yang kedua. Jangan sampai puasa kita pada tingkatannya pertama. Nauzubillah min dzalik. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sa'ban bulanku kata Rasulullah. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah kita merasa umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencintai bulan Ramadan ini. Kita harus memuliakan bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Ya kita cintai bulan Ramadan ini. Bagaimana kita mencintai dan memuliakannya? Itu kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kejadikan betul-betul Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jika kita setelah Ramadan ini bersih dari maksiat dosa kita, seperti bayi yang baru lahirkan dari perut ibunya. Insya Allah, kemudian kita bisa mengamalkannya, bisa meningkatkan iman takwa kita pada Allah Ta'ala di Ramadan ini. Dan juga kita bisa mengamalkannya, istiqomah, menjalankannya. Walaupun setelah Ramadan nanti tetap meningkat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin wa rabbal alamin. Qul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.